أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع في ليلة النصف من الشعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ini sebuah hadis yang menceritakan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban yang insya Allah akan terjadi pada hari malam Jumat yang akan datang ini, yaitu pada tanggal, kalau tidak salah, 14 Februari. Itu malam Jumat bertepatan malam nisfu Sya'ban. Di dalam hadis ini diterangkan, jadi ini hadis banyak sanad ataupun banyak jalan hadis ini. Jadi ada sebagian bentuknya sanadnya ini dhaif, ada sebagian bentuknya ini adalah maudhu', kadang sebagian. Akan tetapi dengan banyaknya jalan hadis ini, maka ada sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Nah, salah satu kalau tidak salah Syekh Albani juga mengatakan inilah hadis sahih. Tapi apapun itu, hadis dhaif kalau dia diriwayatkan dengan banyak jalan, itu bisa naik derajatnya. Kalau dia dhaif menjadi hadis hasan. Kalau hadis hasan banyak jalan yang mendukung dia, akan menjadi sahih dan lain sebagainya. Di lain sisi, setiap hadis yang berhubungan dengan fadailul a'mal, maka ulama sepakat hadis dhaif juga bisa digunakan untuk menyemangati kita dalam beramal. Sedangkan untuk akidah itu harus hadis sahih. Tidak bisa hadis dhaif, hadis hasan tidak bisa. Tapi kok khusus untuk akidah itu harus hadis sahih yang kita gunakan sebagai dalil. Tapi kalau untuk fadilah amal, hadis dhaif, hadis hasan, no problem, sah-sah saja. Jadi ini hadis menerangkan apa? Keutamaan malam Lailatul Nisfu Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yattali'u fi lailati nisfi Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memandang pada malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya fokus pada malam nisfu Sya'ban saja memandang hamba-hambanya. Tiap hari Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengar dan mengetahui hamba-hambanya. Tapi dalam hadis ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi lailati nisfi Sya'ban untuk menyemangati kita agar menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan apa? Dengan ibadah. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan malam Lailatul Nisfu Sya'ban, walaupun bukan malam Nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, mendengar, mengetahui hamba-hambanya. Bagaimana Allah tidak mengetahui sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dan mendiamkan mereka yang bergerak dan yang diam. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi kenapa dalam hadis ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala yattali'u fi lailati nisfi Sya'ban untuk menyemangati kita agar bersemangat dalam ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Di sana diterangkan fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, yaitu manusia ataupun jin termasuk. Kalau kita katakan mereka itu adalah hamba-hamba yang mukallaf. Kemudian apa lagi? Kecuali dua bentuk makhluk, dua bentuk manusia, dua bentuk hamba mukallaf yang tidak Allah ampuni pada malam ini. Yaitu apa? Li musyrikin au musyahinin. Yaitu orang musyrik dan orang musyahin. Nah, dua jenis ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan versi hadis ini. Kenapa Nabi katakan musyrik dan musyahin? Tidak Nabi katakan musyrik ataupun orang yang meninggalkan sholat, musyrik ataupun orang yang tidak puasa, musyrik ataupun orang yang mencuri atau lain sebagainya. Tapi kenapa di sini orang musyrik dan musyahid? Nah,
Nah, ini perlu kita jelaskan. Kalau musyrik, kita sudah tahu, sudah jelas. Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia meyakini bahwasanya ada sesuatu memiliki sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Tuhan? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketuhanan yang tidak dimiliki oleh siapapun dan apapun. Hanya Allah semata yang memiliki sifat itu. Apabila seseorang mengakui dan mengimani ataupun mempercayai ada sesuatu yang memiliki sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ketuhanan, maka dia adalah orang-orang musyrik. Apa itu sifat ketuhanan? Jadi ulama mengatakan ada 5 sifat yang tidak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Maka apabila seorang mengakui ada sifat sesuatu seperti 5 sifat ini, itu bisa dikatakan dia musyrik. Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Jadi kalau ada kita meyakini sesuatu memiliki sifat qiyamuhu bi nafsihi, yaitu sifat qayyumiyah, yaitu sesuatu yang dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun, berarti ketika itu waspada. Itu sifat syirik sudah ada dalam diri kita. Karena tidak ada sesuatu apapun seperti Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Qiyamuhu bi nafsihi. Kemudian wahdaniyah, esa. Allah Subhanahu wa taala esa di dalam zatnya, esa di dalam perbuatannya, esa di dalam sifatnya. Tidak ada zat seperti zat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbuatan seperti perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan ada sifat seperti sifat Allah, ada zat seperti zat Allah, ada perbuatan seperti perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sudah masuk ke dalam kategori syirik atau musyrik. Memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah, kemudian dia sujud kepada sesuatu itu, itu bisa dikatakan musyrik. Tapi musyahin tadi itu adalah memecah belah umat. Artinya apa? Membuat suatu permusuhan. Sholat, kenapa disyariatkan berjamaah? Yaitu untuk menyatukan umat. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Agar semuanya seragam. Satu. Yaitu puasa di bulan Ramadan. Bisa disimpulkan bahwasannya semua amal ibadah itu tujuannya untuk menyatukan umat. Kenapa dikeluarkan zakat? Umpama agar yang miskin juga bisa merasakan nikmat memiliki sesuatu. Jadi untuk menyatukan umat itu tujuan ibadah. Maka di dalam hal ini dikatakan limusyrikin au musyahinin, yaitu Allah Subhanahu wa taala memang tidak suka kepada mereka-mereka yang memecah belah umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi memang hadis ini menerangkan Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Bukan berarti hanya malam itu saja Allah memandang hambanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang hambanya. Akan tetapi terkadang Allah memandang hambanya dengan pandangan kasih sayang, ada memandang hambanya dengan pandangan kemurkaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada sifat-sifat kesyirikan ataupun sifat-sifat memecah belah umat ataupun sifat dengki dan hasad.